Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Selamat datang di Sejarawan Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas sejarah terjadinya Perang Salib Pertama, sebuah konflik bersejarah yang mengubah peta dunia dan meninggalkan jejak mendalam dalam hubungan antara Timur dan Barat. Tahun 1071 adalah tahun yang menandai titik balik penting dalam sejarah hubungan antara dunia Islam dan dunia Kristen. Pada tahun tersebut, pertempuran besar di Manzikert antara Kekaisaran Bizantium dan dinasti-dinasti Seljuk terjadi di Anatolia Timur. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan gemilang di pihak dinasti Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Alp Arslan. Kekalahan Kekaisaran Bizantium dalam pertempuran ini mengakibatkan hilangnya sebagian besar wilayah Anatolia, yang merupakan sumber kekuatan ekonomi dan militer bagi Bizantium. Bagi dunia Muslim, kemenangan ini membuka pintu bagi ekspansi lebih lanjut ke arah Barat, sedangkan bagi Bizantium, kekalahan ini menciptakan ketakutan dan ancaman besar terhadap keberlangsungan kekaisaran. Pasca pertempuran Manzikert, wilayah Anatolia menjadi wilayah perebutan antara berbagai kekuatan Muslim, dengan dinasti-dinasti Seljuk sebagai kekuatan dominan. Sementara itu, di Palestina, Yerusalem tetap berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah, yang juga merupakan bagian dari dunia Islam. Kota ini adalah salah satu kota paling suci di dunia bagi tiga agama besar, yaitu umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Bagi umat Islam, Yerusalem memiliki makna spiritual yang mendalam, karena di sanalah tempat Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW terjadi. Bagi umat Kristen, Yerusalem adalah tempat Yesus disalibkan dan bangkit, sedangkan bagi umat Yahudi, kota ini adalah pusat spiritual bangsa mereka. Pada tahun 1095, Yerusalem jatuh ke tangan dinasti Seljuk, dan kekhawatiran di antara umat Kristen Eropa mulai meningkat. Akses ziarah ke Tanah Suci menjadi lebih sulit dan berbahaya, menimbulkan kecemasan besar di kalangan para pemimpin agama Kristen, terutama di Eropa Barat. Pada saat yang sama, Kekaisaran Bizantium berada di bawah ancaman serius dari dinasti Seljuk dan memerlukan bantuan untuk mempertahankan wilayah mereka dari serangan lebih lanjut. Kaisar Bizantium saat itu, Alexios I Komnenos, menyadari bahwa dirinya membutuhkan bantuan dari luar untuk melawan ancaman ini, dan memutuskan untuk meminta bantuan dari Paus di Roma. Pada tahun 1095, Kaisar Alexios mengirimkan permintaan resmi kepada Paus Urbanus II, meminta dukungan militer untuk melawan ancaman dinasti Seljuk. Paus Urbanus II melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mencapai beberapa tujuan sekaligus. Pertama, membantu Bizantium mempertahankan diri dari dinasti Seljuk akan meningkatkan pengaruh gereja di Eropa Timur dan memperbaiki hubungan yang telah lama retak antara gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Timur. Kedua, seruan untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan Muslim akan menyatukan umat Kristen di Eropa di bawah satu tujuan bersama, dan ini dapat memperkuat posisi Paus sebagai pemimpin spiritual umat Kristen. Pada Konsili Clermont, Paus Urbanus II menyampaikan seruan yang mengguncang seluruh Eropa. Dalam pidatonya yang terkenal, Paus menyerukan kepada seluruh umat Kristen Eropa untuk bergabung dalam ekspedisi militer ke timur untuk merebut kembali Yerusalem dan membantu Bizantium. Ia menjanjikan pengampunan dosa bagi siapa saja yang bergabung dalam perang ini, dan menyebutnya sebagai perang suci, melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh kaum Muslim terhadap umat Kristen. Paus Urbanus II menggambarkan Yerusalem sebagai kota yang berada di bawah penderitaan dan ketidakadilan, mengundang seluruh umat Kristen untuk membebaskan Tanah Suci. Kata-katanya menyulut semangat religius di seluruh Eropa, dan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat mulai mempersiapkan diri untuk perjalanan besar menuju timur. Seruan Paus Urbanus II menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Eropa, dan respons dari masyarakat sangat luar biasa. Dari Prancis, Jerman, Italia, hingga Inggris, ribuan orang merespons seruan ini dengan antusiasme yang luar biasa. Tidak hanya para ksatria dan bangsawan yang mempersiapkan diri untuk berperang, tetapi juga rakyat jelata, petani, wanita, dan bahkan anak-anak yang berharap mendapatkan pengampunan dosa dan kehidupan yang lebih baik di Tanah Suci. Mereka menyebut diri mereka sebagai tentara salib, dan menjadikan lambang salib merah sebagai tanda kesucian misi mereka. Di antara para pemimpin tentara salib,
terdapat beberapa tokoh utama yang memainkan peran penting. Salah satunya adalah Godfrey dari Bouillon, seorang bangsawan dari Lorraine yang dikenal karena kesalehan dan kejujurannya. Godfrey adalah salah satu pemimpin yang paling dihormati oleh para pengikutnya, dan ia berangkat bersama saudaranya, Baldwin dari Boulogne. Baldwin memiliki ambisi tersendiri dalam ekspedisi ini dan berharap mendapatkan wilayah untuk diperintah di timur. Dari Prancis, Raymond IV dari Toulouse adalah salah satu pemimpin yang paling senior dan kaya. Ia adalah salah satu pendukung awal dari seruan Paus Urbanus II dan memimpin pasukan yang besar dan terorganisir dengan baik. Selain itu, Bohemond dari Taranto, seorang pangeran Norman dari Italia Selatan, dan keponakannya, Tancred, juga ikut serta dalam ekspedisi ini dengan kekuatan Norman mereka. Para pemimpin ini memiliki ambisi dan tujuan masing-masing dalam bergabung dengan Perang Salib. Bagi beberapa dari mereka, ekspedisi ini adalah kesempatan untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka, mendapatkan kekayaan, atau memperbaiki status sosial mereka. Namun, bagi sebagian besar rakyat jelata yang bergabung, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dosa dan mencapai keselamatan spiritual. Semangat religius yang tinggi, ditambah dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik, mendorong ribuan orang untuk meninggalkan rumah dan keluarga mereka demi perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian. Pada musim semi tahun 1096, kelompok pertama tentara salib mulai bergerak menuju timur. Kelompok ini dikenal sebagai Perang Salib Rakyat, yang dipimpin oleh seorang rahib bernama Petrus dari Amiens, atau lebih dikenal sebagai Petrus si Pertapa. Perang Salib Rakyat terdiri dari ribuan orang yang sebagian besar adalah petani dan rakyat jelata, tanpa pengalaman militer dan tanpa persiapan logistik yang memadai. Mereka bergerak dengan semangat tinggi, namun perjalanan mereka penuh dengan tantangan. Banyak dari mereka yang meninggal karena kelaparan, penyakit, dan serangan dari penduduk lokal di sepanjang rute mereka. Perang Salib Rakyat akhirnya tiba di wilayah Bizantium, tetapi mereka tidak pernah mencapai Yerusalem, karena sebagian besar dari mereka dibantai oleh pasukan dinasti Seljuk di Anatolia. Sementara itu, pasukan utama tentara salib, yang terdiri dari para ksatria dan bangsawan, memulai perjalanan mereka pada musim panas tahun 1096. Mereka mengambil rute yang berbeda menuju timur, dengan tujuan untuk mencapai Konstantinopel terlebih dahulu, di mana mereka akan bertemu dengan Kaisar Alexios I Komnenos dan menerima dukungan dari Kekaisaran Bizantium. Perjalanan menuju Konstantinopel tidaklah mudah, dan para tentara salib menghadapi berbagai kesulitan di sepanjang jalan, termasuk medan yang berat, cuaca yang ekstrim, dan kurangnya persediaan makanan. Pada akhir tahun 1096, pasukan utama tentara salib akhirnya tiba di Konstantinopel. Kaisar Alexios terkejut melihat jumlah tentara salib yang sangat besar. Ia tidak menduga bahwa seruannya akan mengundang ribuan orang dari seluruh Eropa. Melihat kekuatan yang besar ini, Alexios khawatir akan dampak yang mungkin terjadi jika mereka tidak terkontrol. Ia mengatur agar setiap pemimpin tentara salib bersumpah setia kepadanya dan berjanji akan mengembalikan wilayah yang direbut dari dinasti Seljuk kepada Kekaisaran Bizantium. Meskipun beberapa pemimpin tentara salib, seperti Bohemond, memiliki ambisi tersendiri dan tidak sepenuhnya jujur dalam sumpah mereka, mereka setuju untuk bekerja sama dengan Alexios demi mendapatkan dukungan logistik dan militer dari Bizantium. Pada musim semi tahun 1097, tentara salib bersama dengan pasukan Bizantium bergerak menuju Nisia, sebuah kota penting yang dikuasai oleh dinasti Seljuk. Nisia adalah kota pertama yang menjadi target tentara salib, dan pengepungan ini menjadi ujian pertama bagi mereka. Pengepungan Nisia berlangsung dengan bantuan dari pasukan Bizantium, yang mengatur agar kota tersebut dikepung dari segala arah, memutus jalur suplai, dan menyiapkan serangan besar-besaran. Sultan Kilij Arslan, pemimpin dinasti Seljuk yang menguasai Nisia, awalnya meremehkan ancaman tentara salib dan sedang berada di wilayah lain ketika tentara salib tiba. Namun, ketika menyadari besarnya kekuatan yang mereka bawa, Kilij Arslan segera kembali untuk mempertahankan kotanya. Pertempuran di sekitar Nisia sangat sengit. Namun dengan keunggulan jumlah dan bantuan logistik dari Bizantium, tentara salib berhasil menguasai wilayah di sekitar kota dan memaksa Kilij Arslan untuk mundur. Setelah beberapa minggu pengepungan, pasukan Bizantium dan tentara salib akhirnya berhasil memaksa Nisia untuk menyerah. Namun, sebelum tentara salib dapat memasuki kota, Bizantium mengatur agar Nisia menyerah langsung kepada mereka,
sehingga tentara salib tidak mendapatkan hak untuk menjarah kota tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan tentara salib, terutama di antara para pemimpin yang mengharapkan harta rampasan perang sebagai hasil dari usaha mereka. Meski demikian, mereka tidak punya pilihan lain selain melanjutkan perjalanan mereka menuju tujuan utama mereka, Yerusalem. Setelah merebut Nisia, tentara salib melanjutkan perjalanan mereka melewati Anatolia, menuju Suriah. Mereka menghadapi medan yang sangat berat, dengan pegunungan yang terjal dan cuaca yang sangat panas. Dalam perjalanan ini, mereka dihadang oleh pasukan dinasti Seljuk yang dipimpin oleh Kilij Arslan dalam pertempuran Dorilaeum pada bulan Juli tahun 1097. Kilij Arslan, yang ingin membalas kekalahannya di Nisia, menggunakan taktik serangan kilat untuk menyerang bagian belakang tentara salib. Pada awalnya, pasukan dinasti Seljuk berhasil mengejutkan tentara salib dan menyebabkan kepanikan di antara mereka. Namun, para pemimpin tentara salib, terutama Bohemond, dengan cepat mengatur pertahanan dan menginstruksikan pasukan mereka untuk bertahan dalam formasi. Setelah beberapa jam bertempur, bala bantuan dari pasukan utama tentara salib tiba, dan mereka berhasil memukul mundur pasukan dinasti Seljuk. Pertempuran Dorilaeum berakhir dengan kemenangan besar bagi tentara salib, yang membuat mereka semakin percaya diri dalam perjalanan mereka menuju Yerusalem. Setelah memenangkan pertempuran Dorilaeum, tentara salib melanjutkan perjalanan mereka menuju kota Antiochia, salah satu kota terbesar dan paling penting di wilayah tersebut. Antiochia dikuasai oleh dinasti-dinasti Seljuk dan menjadi benteng kuat yang melindungi jalur menuju Yerusalem. Pengepungan Antiochia dimulai pada bulan Oktober tahun 1097 dan berlangsung selama 8 bulan, salah satu pengepungan terpanjang dan paling melelahkan dalam Perang Salib Pertama. Pengepungan ini penuh dengan kesulitan. Tentara salib harus menghadapi musim dingin yang keras, kurangnya persediaan makanan, dan serangan mendadak dari pasukan dinasti Seljuk yang berusaha memecah pengepungan. Banyak di antara tentara salib yang meninggal karena kelaparan dan penyakit, dan semangat mereka mulai goyah. Namun, mereka tetap bertahan karena harapan akan kemenangan dan dorongan religius untuk merebut kembali Tanah Suci. Pada bulan Juni tahun 1098, setelah beberapa upaya untuk menyerang kota secara langsung gagal, tentara salib akhirnya berhasil memasuki Antiochia melalui pengkhianatan seorang komandan garnisun yang bersedia membuka gerbang kota dengan imbalan harta dan janji keselamatan. Setelah memasuki kota, tentara salib dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Pasukan Muslim di bawah pimpinan Kerboga, seorang emir Mosul, datang untuk merebut kembali Antiochia. Tentara salib yang telah kelelahan harus bertahan di dalam kota yang baru saja mereka rebut, dan pertahanan mereka hampir runtuh. Di tengah situasi putus asa ini, seorang rahib bernama Petrus Bartolomeus mengaku bahwa ia mendapat penglihatan dari Santo Andreas, yang menunjukkan lokasi tombak suci, tombak yang diyakini digunakan untuk menusuk Yesus di kayu salib, terkubur di bawah gereja di Antiochia. Penemuan tombak suci ini meningkatkan semangat tentara salib, dan mereka melakukan serangan balasan terhadap pasukan Kerboga. Dalam pertempuran yang terjadi, tentara salib berhasil mengalahkan pasukan Kerboga, yang akhirnya mundur, dan Antiochia pun tetap berada di tangan mereka. Setelah kemenangan di Antiochia, tentara salib melanjutkan perjalanan mereka menuju tujuan utama, Yerusalem. Pada saat itu, tentara salib telah kehilangan banyak dari anggota mereka karena pertempuran, kelaparan, dan penyakit, namun semangat mereka tetap tinggi. Mereka bergerak dengan cepat melalui wilayah-wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Suriah dan Lebanon, dan akhirnya tiba di Yerusalem pada bulan Juni tahun 1099. Yerusalem saat itu berada di bawah kendali dinasti Fatimiyah, yang telah merebut kota tersebut dari dinasti Seljuk hanya beberapa tahun sebelumnya. Tentara salib segera memulai pengepungan Yerusalem, dan seperti pengepungan sebelumnya, mereka menghadapi kesulitan besar. Kota Yerusalem dikelilingi oleh tembok yang kuat, dan pasokan makanan serta air di sekitar kota sangat terbatas. Tentara salib harus menghadapi cuaca panas yang ekstrim dan kekurangan persediaan. Namun, tentara salib tidak menyerah. Mereka membangun menara pengepungan dan alat-alat berat lainnya untuk menyerang tembok kota. Setelah beberapa minggu pengepungan, pada tanggal 15 Juli tahun 1099, tentara salib akhirnya berhasil menembus pertahanan Yerusalem dan memasuki kota. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu episode paling mengerikan dalam sejarah Perang Salib.
Tentara salib melakukan pembantaian besar-besaran terhadap penduduk kota, baik Muslim, Yahudi, maupun Kristen Timur. Masjid Al-Aqsa, tempat suci bagi umat Islam, menjadi tempat pembantaian, dan ribuan orang terbunuh dalam peristiwa ini. Setelah merebut Yerusalem, tentara salib mendirikan kerajaan Yerusalem, sebuah kerajaan Kristen yang menjadi pusat kekuasaan mereka di Tanah Suci. Godfrey dari Bouillon dipilih sebagai pemimpin pertama kerajaan Yerusalem, namun ia menolak untuk memakai gelar raja, karena ia menganggap dirinya tidak pantas menjadi raja di kota tempat Yesus disalibkan. Sebaliknya, ia mengambil gelar pembela makam suci. Setelah kematiannya pada tahun 1100, saudaranya, Baldwin dari Boulogne, diangkat sebagai Raja Baldwin pertama dari Yerusalem dan menjadi raja pertama dari kerajaan baru tersebut. Selain kerajaan Yerusalem, tentara salib juga mendirikan beberapa negara-negara tentara salib lainnya di wilayah yang mereka rebut, termasuk County Edessa, Kepangeranan Antiochia, dan County Tripoli. Negara-negara ini menjadi basis kekuatan Kristen di Timur Tengah dan pusat bagi upaya-upaya selanjutnya dalam mempertahankan kendali atas wilayah tersebut dari serangan balasan Muslim. Sementara itu, dengan penaklukan Yerusalem oleh tentara salib menimbulkan reaksi kemarahan dan keprihatinan oleh umat Muslim. Pada saat itu umat Muslim masih terpecah-pecah, dengan berbagai dinasti yang saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Dinasti-dinasti Seljuk, yang pernah menjadi kekuatan utama di wilayah tersebut, telah melemah karena konflik internal dan serangan dari musuh-musuh mereka. Dinasti Fatimiyah di Mesir juga sedang mengalami penurunan, dan tidak mampu mempertahankan Yerusalem dari serangan tentara salib. Namun, penaklukan Yerusalem dan pembantaian besar-besaran terhadap penduduk Muslim kota tersebut memicu semangat baru di kalangan umat Islam. Para pemimpin Muslim mulai menyadari perlunya persatuan untuk melawan ancaman tentara salib dan merebut kembali wilayah yang hilang. Salah satu tokoh yang muncul dalam periode ini adalah Imad ad-Din Zangi, seorang penguasa dari Mosul, yang kemudian berhasil merebut kembali Edessa dari tentara salib pada tahun 1144. Keberhasilan ini menjadi awal dari gerakan jihad untuk merebut kembali Tanah Suci dari tangan tentara salib. Perang salib pertama berakhir dengan kemenangan besar bagi umat Kristen Eropa. Namun kemenangan ini dicapai dengan biaya yang sangat besar, baik dalam hal nyawa maupun penderitaan. Tentara salib berhasil mencapai tujuan utama mereka, merebut kembali Yerusalem dan mendirikan kerajaan Kristen di Tanah Suci. Namun, keberhasilan ini hanya bersifat sementara. Negara-negara tentara salib yang didirikan di Timur Tengah terus-menerus berada di bawah ancaman serangan dari pasukan Muslim, yang berusaha untuk merebut kembali wilayah mereka. Selain itu, perang salib juga meninggalkan warisan kepahitan dan permusuhan antara umat Kristen dan umat Islam, yang dampaknya masih terasa hingga berabad-abad kemudian. Pembantaian yang dilakukan oleh tentara salib di Yerusalem dan kota-kota lainnya menciptakan luka mendalam di kalangan umat Islam, sementara di Eropa, kemenangan ini dianggap sebagai bukti dari keunggulan keimanan umat Kristen. Pandangan ini kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perang salib berikutnya, ketika umat Muslim mulai bangkit kembali dan mengancam keberadaan negara-negara tentara salib di Timur Tengah. Meskipun perang salib pertama sering dianggap sebagai kesuksesan dari sudut pandang Eropa, kenyataannya adalah bahwa konflik ini hanya menjadi awal dari rangkaian panjang perang dan konflik yang akan berlangsung selama hampir 2 abad. Perang salib tidak hanya mengubah peta politik Timur Tengah, tetapi juga menciptakan hubungan yang rumit antara dunia Barat dan dunia Islam, yang dampaknya masih terasa hingga saat ini.